kita mengambil waktu untuk saat teduh sejenak. Saat teduh selesai. Selamat malam teman-teman. Shalom. Apa kabar? Semoga kalian tetap dalam keadaan yang sehat. Sebelum kita mulai pada gerakan pemuda, mari kita nyanyikan Mars Gerakan Pemuda terlebih dahulu. Dari kitab Bakti 1 ayat 1. Pujilah Sang Pencipta. Kita akan bermazmur pujian dari Mazmur 100 ayat yang keempat dan yang kelima, yang menyatakan bahwa masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian, bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Selanjutnya kita nyanyikan pujian lagi dari kitab Bakti 78 ayat 1, Yesus Kristus sumber hidup. Rekan-rekan pemuda yang dikasihi Tuhan, sebelum kita masuk di dalam perenungan dan pembacaan firman pada malam hari ini, mari kita mohon pimpinan Tuhan di dalam doa agar sungguh setiap kebenaran firman yang boleh kita dengar menjadi berkat di dalam kehidupan beriman kita, terkhusus sebagai anak-anak muda di dalam Tuhan.
Mari kita berdoa. Ya Tuhan, bukalah pendengaran, pikiran dan hati kami, dan terangilah dengan Roh Kudus, sehingga kami mampu mendengar kebenaran dan juga memahami kehendak-Mu di dalam firman yang akan dibacakan dan juga diberitakan, sehingga oleh tuntunan Roh Kudus-Mu juga kami dapat mewujudkannya dalam kehidupan beriman kami. Amin. Rekan-rekan pemuda yang dikasihi Tuhan, pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini sesuai dengan Sabda Bina Pemuda, dan itu juga pasti akan sesuai dengan Sabda Bina Umat, itu terambil dari kitab Amos. Amos pasal yang ke-6, ayat yang ke-6 sampai yang ke-9. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul pembacaan perikop kita, Rasa Tentram yang Palsu. Demikian firman Tuhan, ayat yang ke-6. Yang minum anggur dari bokor dan berurap dengan minyak yang paling baik, tetapi tidak berduka karena hancurnya keturunan Yusuf. Sebab itu sekarang mereka akan pergi sebagai orang buangan di kepala barisan, dan berlalulah keriuhan pesta orang-orang yang duduk berjuntai itu. Tuhan Allah telah bersumpah demi dirinya. Demikianlah firman Tuhan Allah semesta alam. Aku ini keji kepada kencokaan Yakub dan benci kepada purinya. Aku akan menyerahkan kota serta isinya. Dan jika masih tinggal 10 orang dalam satu rumah, mereka akan mati. Demikian firman Tuhan, terpujilah Kristus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Celaka atas orang-orang yang merasa aman di Sion, atas orang-orang yang merasa tentram di Gunung Samaria, atas orang-orang terkemuka dari bangsa yang utama, orang-orang yang kepada mereka kaum Israel biasa datang. Amos pasal yang ke-6 ayat yang pertama. Rekan-rekan pemuda yang dikasihi Tuhan, Shalom. Perikop pembacaan kita pada malam hari ini, saya memberikan judul renungan. Saya beri judul Aman dan Tentram Palsu. Melalui Nabi Amos, Tuhan memperingatkan dengan keras orang-orang Israel agar mereka tidak terlena dengan kenyamanan yang sedang mereka rasakan. Nyaman di Sion, merasa tentram di Gunung Samaria, dan atas orang-orang yang terkemuka yang sering kali mereka andalkan. Apa maksudnya ini? Kita melihat bahwa Sion adalah kota pusat peribadatan bangsa Yehuda. Ini berbicara tentang kegiatan-kegiatan ibadah yang dilakukan oleh umat yang percaya. Seringkali kita berpikir bahwa kita sudah melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Kita tidak pernah absen untuk mengikuti ibadah-ibadah, baik itu ibadah-ibadah pada hari Minggu. Juga kita mengikuti aktif dalam kegiatan-kegiatan ibadah rutin GP, bukan hanya di dalam, tapi juga ketika kegiatan itu harus dilaksanakan di luar gereja, dalam lingkup
baik regio maupun mupal. Kita tidak pernah absen. Kita juga rutin rajin membaca firman Tuhan dan berdoa. Kita juga rutin rajin di dalam memberikan persembahan, bukan hanya syukur tapi juga perpuluhan. Bahkan kita juga merasa bahwa kita terlibat di dalam pelayanan. Untuk itu akhirnya kita berpikir bahwa segala sesuatu yang kita lakukan itu sudah menyenangkan hati Tuhan dan berkenan di hadapannya. Rekan-rekan pemuda yang dikasihi Tuhan, ingat, Tuhan sama sekali tidak tertarik dengan kegiatan rohani kita apabila hal itu tidak disertai dengan ketaatan kita di dalam melakukan kehendak-Nya. Itu bisa kita bandingkan kalau kita baca di dalam kitab Amos pasal yang kelima ayat 21 dan 23. Bukankah ketika kita berpikir seperti itu, maka kita juga akan membandingkan dengan kehidupan ahli-ahli Taurat dan juga orang-orang Farisi pada zaman Perjanjian Baru, ketika kehidupan Tuhan Yesus berlangsung di dalamnya. Bukankah secara kasat mata mereka itu adalah orang-orang yang rajin beribadah, orang-orang yang alim, orang-orang yang mengerti firman Tuhan, orang-orang yang katakan khatam ya tentang hukum Taurat, dan juga mereka taat di dalam melakukan perintah Allah, sehingga kita merasa bahwa mereka itu adalah orang-orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Tapi apa kata Tuhan ketika Tuhan mengkritik apa yang telah dilakukan oleh para ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi tersebut? Matius 23 ayat yang ketiga berkata begini, turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu, tetapi jangan kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Rekan-rekan pemuda yang dikasihi Tuhan, ternyata segala ibadah yang mereka lakukan itu adalah sia-sia di hadapan Tuhan. Sebab ibadah mereka disertai dengan motivasi yang tidak benar, yaitu ketika mereka ingin dipuji dan dihormati oleh manusia. Padahal mereka sendiri tidak hidup di dalam ketaatan. Ibadah yang seperti inilah yang merupakan kebencian bagi Tuhan, sehingga mereka bisa disebut sebagai orang-orang yang munafik, ya. Kita harus mengerti apa itu ibadah yang berkenan kepada Tuhan, yaitu ibadah yang disertai ketaatan untuk melakukan firman-Nya. Kalau kita baca di dalam kitab Pengkhotbah dan kita bandingkan di dalam Pengkhotbah pasal 4 ayat yang ke-17 dan juga Yohanes pasal 14 ayat yang ke-15 berkata begini, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Ini artinya bahwa kalau mereka benar-benar beribadah dengan sungguh-sungguh, maka mereka pun itu juga harus taat dan melakukan apa yang diperintahkan di dalam kitab Taurat. Peringatan selanjutnya itu juga ditujukan
kepada orang-orang yang merasa tentram di Samaria. Samaria itu adalah ibu kota kerajaan Israel bagian utara. Kota Samaria lambang kemakmuran dan kekuasaan. Ketika itu orang-orang di Samaria berlimpah harta dan kekayaan. Daerah Basan terkenal dengan hasil peternakannya yang bernilai sangat tinggi, sehingga kehidupan orang-orang Samaria secara ekonomi bisa dikatakan makmur. Sayang, dengan kekayaan yang mereka miliki, mereka bertindak semena-mena terhadap sesama, memeras orang lemah, dan juga menginjak orang miskin. Mereka lebih mempercayakan hidupnya kepada harta kekayaan daripada bersandar kepada Tuhan. Orang-orang Israel tidak lagi menjadikan Tuhan sebagai sumber pertolongan. Mereka lebih memilih mencari pertolongan kepada manusia atau bangsa lain yang mereka sangka lebih bisa diandalkan dan diharapkan. Padahal di dalam Yeremia pasal 17 ayat yang kelima berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Itulah yang terjadi di dalam pasal yang ke-9 ini. Lalu apa yang bisa kita pelajari melalui pembacaan Alkitab ini buat kita sekalian rekan-rekan pemuda? Yang pertama adalah bahwa ibadah yang berkenan kepada Tuhan itu adalah ibadah yang disertai ketaatan untuk melakukan firman-Nya. Yakobus berkata bahwa iman tanpa perbuatan hakikatnya adalah mati. Kemudian yang kedua yang bisa kita pelajari melalui pembacaan firman pada malam hari ini adalah andalkanlah Tuhan dalam menghadapi pergumulan hidupmu. Jangan mengandalkan orang lain. Jangan mengandalkan kekuatan-kekuatan lain. Mereka itu sifatnya hanya sementara. Mereka sifatnya semu. Tetapi Tuhan itu adalah Allah yang berkesar, Allah yang perkasa, Allah yang abadi, Allah yang kekal. Untuk itu ketika kita menghadapi pergumulan, tidak salah ketika kita meletakkan iman, harap, dan percaya kita itu hanya kepada Tuhan. Karena ketika kita mengandalkan Tuhan di dalam pergumulan kita, maka kita tidak sia-sia. Kiranya firman Tuhan pada malam hari ini menjadi berkat di dalam kita menjalani kehidupan sebagai anak-anak muda di dalam Tuhan. Amin. Rekan-rekan pemuda yang dikasihi Tuhan, mari kita masuk di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, malam ini kami bersyukur atas sapaan firman-Mu yang semakin menguatkan iman kami kepadamu. Kebenaran-Mu telah Engkau nyatakan. Ajar kami ya Tuhan agar ibadah yang kami lakukan berkenan kepadamu, yaitu ibadah yang disertai ketaatan untuk melakukan firman-Mu. Juga ajar kami untuk terus mengandalkan Tuhan dalam persoalan hidup yang kami hadapi. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Saat ini negara kami menghadapi kesulitan karena adanya pandemi COVID-19. Banyak yang sudah terpapar akan virus ini. Tidak sedikit mereka yang meninggal. Banyak terjadi PHK
ekonomi negara seakan-akan mau runtuh. Ya Tuhan Yesus, tolonglah bangsa kami. Kuatkan dan mampukan untuk menghadapi semua ini, baik secara bangsa maupun juga secara pribadi. Agar ya Tuhan, pandemi ini dapat segera hilang, dan kami anak-anak-Mu bisa beraktivitas normal kembali. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa untuk persekutuan-Mu di jemaat-Mu di tempat ini, di GPIB Tiberias. Walaupun saat ini kami belum bisa beribadah secara persekutuan, tapi kami tetap bersyukur. Apapun yang terjadi, Tuhan pasti punya rencana terbaik bagi jemaat-Mu ini. Biarlah melalui kejadian ini, kami semakin dekat kepada Tuhan lewat pembacaan firman-Mu dan juga berdoa kepada-Mu setiap hari. Berkati juga untuk semua jemaat-Mu Bapa. Yang kesusahan Tuhan hiburkan, yang lemah imannya Tuhan kuatkan, yang kekurangan Tuhan cukupkan. Juga mereka yang berkelebihan Tuhan beri kemurahan hati. Bapa di dalam surga, berkati juga anak-anak muda khususnya yang berada di GPIB Tiberias. Jadikan mereka sebagai pelopor, motor, dan juga motivator bagi jemaat-Mu, agar melalui anak-anak muda ini nama Tuhan dipermuliakan. Hadirlah selalu juga Bapa dalam pergumulan dan kesulitan yang mereka hadapi. Mungkin masalah studi, pekerjaan, jodoh, keluarga, maupun yang lainnya. Tuhan, beri mereka jalan keluar. Ajar mereka selalu percaya kepada-Mu, walaupun sering kali doa-doa mereka belum terjawab. Berkati juga para pengurus lama yang setia di dalam melayani Tuhan sampai akhir periode mereka, dan juga para pengurus baru yang sudah terpilih. Ajar mereka untuk tidak mengandalkan kepandaian dan ego mereka di dalam melayani Tuhan. Bukan mereka yang memilih Tuhan, tapi Tuhanlah yang memilih mereka. Untuk itu Bapa, beri mereka kesetiaan dan ketekunan sampai mereka bisa menyelesaikan sampai periode akhir mereka. Melalui program-program yang sudah dibuat dan juga yang akan dibuat, jadikanlah semuanya itu bisa menjawab kebutuhan anak-anak muda di GPIB Jemaat Tiberias. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa untuk kami para anggota GP, ajar kami untuk selalu mencintai Tuhan daripada dunia ini yang hanya memberikan kenikmatan sesaat dan semu. Semakin menghargai semua waktu yang ada, rajin untuk mengikuti kegiatan-kegiatan GP, sehingga kehidupan kami menjadi teladan dimanapun Tuhan tempatkan. Inilah rangkaian doa kami ya Tuhan, jauh dari sempurna. Biar Tuhan yang menyempurnakannya. Sebab semua doa ini hanya kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami doa yang sempurna. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan
sampai selama-lamanya. Amin. Kita masuk dalam persembahan. Marilah kita memberikan persembahan kita sambil mengingat pesan Alkitab yang terambil dari Roma pasal 12 ayat 1 yang menyatakan, karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Kita nyanyikan lagu pujian dari Kidung Jemaat 450, bait 1 dan 2, hidup kita yang benar. Hidup kita
Rekan-rekan pemuda yang dikasihi Tuhan, pergilah dengan sejahtera dalam kehidupanmu sehari-hari bersama dengan Tuhan, dan jadilah pelaku firman Tuhan di dalam tugas dan panggilanmu, baik di tengah keluarga, gereja, masyarakat, dan juga bangsa. Arahkanlah hati, pikiran, dan juga hidupmu kepada Tuhan, serta terimalah akan berkat-Nya. Kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuannya dengan Roh Kudus menyertai kamu sekalian, mulai dari sekarang sampai kekal selama-lamanya. Amin. 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 Ibadah selesai.